Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,18% ke angka 6.857. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten dan laba bersih tahun 2022 ini masih naik 100% lebih. Tapi hari ini sahamnya masih bergerak turun dan secara trend masih bergerak sangat downtrend. Apakah saat ini kesempatan untuk kita entry atau sebaiknya kita wait and see dulu? Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham ADMR. Saham ADMR hari ini turun 2% lebih ke harga 1.315. Bisa kita lihat di grafik, secara tren ADMR trennya masih bergerak sangat downtrend. Bisa kita pantau di sini, hari Selasa sempat turun mengetes harga 1.300, hari Kamis berhasil rebound, hari ini kembali turun mengetes harga 1.300. Jadi saat ini ADMR supportnya di 1.300. Jika kita tarik mundur, jika kita perhatikan, harga 1.300 sebelumnya merupakan resisten dari saham ADMR. Setelah berhasil break, saat ini berubah menjadi support. Dan kemarin kalau pemberita memang laba bersih ADMR naik 100% lebih di tahun 2022. Jadi secara laporan keuangan, tahun 2022 ADMR masih bagus laporan keuangannya, tapi secara tren atau secara teknikal ADMR saat ini masih bergerak sangat downtrend. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak turun. Dan jika kita lihat broker summary, penurunan 2% lebih ini juga masih ada distribusi asing juga sebenarnya masih terus distribusi saham ADMR. Jadi secara teknikal saat ini memang ADMR apabila mau entry masih harus sangat disiplin. Tapi apabila mau coba spekulatif buy, menurut saya masih bisa coba tunggu di sekitar 1.300. Karena jika kita pantau 3 hari ini ADMR masih kuat di sekitar 1.300. Jadi hari ini juga sempat turun di bawah 1.300, masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi besok saya lihat masih ada potensi untuk mengetes 1.300. Apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar 1.300. Apabila ADMR masih kuat di atas support ini, masih bisa coba entry untuk swing trade. Dengan target jangka pendek menurut saya di sekitar 1.380 sampai 1.400. Ingat, walaupun ada potensi untuk rebound, bisa saja rebound ini rebound sementara sehingga kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Sebab seperti posisi sini bisa kita lihat sempat mendekati 1.400 berhasil rebound, ternyata mengetes 1.500 yang sebelumnya merupakan support, gagal break, lanjut bergerak turun. Jadi apabila berhasil rebound pun kita bisa coba entry, tapi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata memang masih gagal break 1.400 ini. Atau hold terus selama 1.300 tidak terlewati pun masih oke, karena selama masih kuat di 1.300 minimal ADMR trennya akan sideways. Tapi ingat, ini secara tren masih sangat downtrend. Apabila kita entry di sekitar 1.300 dan support ini ternyata terkonfirmasi break, harus pertimbangkan untuk cut loss. Karena ADMR akan lanjut bergerak downtrend apabila support ini terlewati. Jadi apabila mau entry harus sangat disiplin untuk saham-saham downtrend seperti ini. Tapi ADMR menurut saya masih bisa coba pantau pergerakannya dalam 1 minggu ke depan. Dan sekarang saya akan coba analisa beberapa saham di sektor lahan industri yang hari ini bisa kita lihat bergerak naik. Untuk SSIA hari ini naik 2% lebih ke 432. Malah hari ini sempat naik mengetes resisten di 450. Jadi sempat naik di atas 450, sempat menyentuh sekitar 470, tapi pada saat penutupan kembali bergerak turun. Jadi secara tren, secara teknikal harus hati-hati. Ini walaupun hari ini naik 2% lebih, candlenya menurut saya masih kurang bagus. Dan garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Tapi secara teknikal, saham SSIA trennya saat ini masih oke trennya. Karena bisa kita lihat masih berada di atas garis MA50 150. Tapi untuk support kuat saat ini menurut saya di 400. Baru bawahnya support MA50 di sekitar 380. Untuk SSIA jika kita lihat, kenaikan 2% lebih ini malah ada distribusi, asing juga melakukan distribusi. Jadi untuk teman-teman yang hari ini sudah berhasil beli saham SSIA dan belum take profit pada saat gagal break 450, harus pantau terus pergerakan saham ini. Apabila 1 minggu ke depan mencoba break 450 masih gagal break, hati-hati, masih ada potensi saya lihat SSIA untuk kembali turun menuju support di 400. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry pun, menurut saya sebaiknya wait and see dulu. Karena harga saat ini berada di tengah-tengah support dan resisten.
Jadi paling aman adalah tunggu kembali di sekitar 400. Apabila SSIA masih kuat di atas harga ini, baru coba entry dengan target di 450 untuk target profit. Demas juga bisa kita lihat hari ini naik 4% lebih ke 174. Sebelumnya sempat bertahan di garis EMA 50, satu gagal bertahan, turun mengetes garis EMA 50, saat ini masih bisa bertahan dan hari ini berhasil rebound kembali. Dan kenaikan hari ini membuat Demas kembali naik mengetes resisten di 174. Bisa kita perhatikan sebelumnya juga mengetes 174, gagal break, kembali bergerak turun. Bedanya sebelumnya candle merah, ini candle hijau, tapi tetap saja walaupun badan candlenya lumayan solid, tapi ada shadow ke atas yang lumayan panjang. Jadi tetap harus hati-hati, bisa saja pada saat kenaikan tinggi mulai ada penjualan besar sehingga harganya dibuat turun. Bisa kita perhatikan di sini. Kenaikan 4% ini juga Demas ada distribusi, asing juga distribusi. Jadi harus hati-hati, bisa saja seperti penjelasan saya, pada saat harga atas mulai ada distribusi dan harganya bergerak turun. Jadi saat ini apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 150 atau garis EMA 50, memang masih bisa di hold, tapi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Demas satu minggu ke depan gagal beli 174 dan mulai turun di bawah 170 kembali. Jadi pertimbangkan untuk take profit. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, tetap menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 di sekitar 168 sampai garis EMA 50 di sekitar 166 untuk entry-nya. Jadi jangan paksakan untuk mengejar saham Demas karena harganya saat ini juga sudah naik lumayan tinggi. Jadi sebaiknya tunggu tekanan pullback dulu, apabila masih bisa bertahan baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Untuk BES bisa kita lihat hari ini juga naik 2% lebih dan sekarang mendekati resisten di 150. Untuk BES satu minggu lalu sudah kami pernah analisa pada saat BES mendekati garis EMA 50. Dan satu kami jelaskan, BES masih bisa dipantau karena secara tren masih oke, karena kami selalu fokuskan garis EMA 50 150. Selama masih kuat di atas kedua garis EMA ini, selalu kami jelaskan saham tersebut masih bisa di hold. Dan untuk entry bisa tunggu di sekitar garis EMA 50 atau 150 untuk entry-nya. Dan bisa kita lihat BES menyentuh garis EMA 50 masih bisa rebound. Dan pada saat naik mendekati atau mengcast resisten 150 ternyata gagal break, sempat turun kembali mendekati garis EMA 50 tapi belum sempat menyentuh, hari ini kembali rebound. Tapi jadi secara tren BES walaupun hari ini naik 2% lebih, trennya masih sideways untuk tren jangka pendek dan belum berhasil break resisten di 150. Dan garis MACD terlihat juga saat ini masih bergerak sideways. Untuk BES bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini juga ada distribusi, tapi asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk BES juga menurut saya tetap harus hati-hati. Kenaikan hari ini walaupun candlenya lebih bagus daripada teman-temannya yang tadi, tapi tetap ini ada distribusi dan saat ini dekat dengan resisten di 150. Dan tetap apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah di sekitar garis EMA 50, tetap pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata BES satu minggu ke depan masih kesulitan untuk break harga 150. Karena beberapa kali terlihat mencoba break harga 150 gagal break, selalu turun menuju garis EMA 50 kembali. Jadi karena saat ini masih sideways, pertimbangkan untuk swing trade. Jadi pertimbangkan take profit dulu apabila gagal break 150, setelah itu tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 150 untuk re-entry kembali pada saat rebound. Tapi apabila teman-teman mau hold terus selama kedua garis EMA ini tidak terlewati pun masih oke untuk tren jangka menengah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.